Selamat siang, kembali lagi dengan saya Johnny Rombe. Apa kabar kawan-kawan? Mudah-mudahan baik-baik saja dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini saya mengulas mengenai orang-orang oposan. Salah satunya ini Rocky Gerung. Rocky Gerung ini tidak tobat-tobatnya, tidak kapok-kapoknya. Ataukah memang dia terlahir untuk menyinyir, melemparkan fitnah, hoax, dan lain sebagainya. Saya tidak habis pikir juga dengan orang ini. Selalu berpikiran sempit, selalu berpikir negative thinking kepada pemerintah, kepada mantan pejabat seperti Pak Jokowi. Dia selalu pesimis, tidak ada pikiran yang selalu optimis, selalu berpikiran yang konstruktif, dan selalu saja memberikan statement argumen yang sekiranya dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, karena apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan data dan bukti di lapangan, karena dia hanya melihat sekilas, tidak terjun ke lapangan, hanya fitnah, dan lain sebagainya. Saya kira ada saatnya nanti dia akan tobat 7 turunan. Kecaman dari relawan Jokowi. Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia yakni Muldoko pun turut menanggapi hal tersebut. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Rocky Gerung kepada Jokowi sudah tidak bisa ditoleransi. Muldoko pun mengingatkan Rocky Gerung untuk tidak main-main hingga mengganggu Presiden. Selain itu, Muldoko mengingatkan Rocky Gerung akan tugas dirinya sebagai Kepala Staf Presiden, yakni menjaga kehormatan Presiden. Oleh karena itu, siapapun yang mengganggu Presiden akan berhadapan dengan dirinya. Muldoko mengatakan pernyataan Rocky Gerung telah membawa situasi yang tidak baik. Seharusnya sebagai seorang intelektual, ia mengatakan Rocky Gerung harusnya memberikan contoh yang baik, bukan malah sebaliknya. Dari Pak Prabowo apa Mas? Banyak. Bisa disebutin salah Garis satunya besarnya ya, apa Mas? Termasuk politik? Termasuk politik? Banyak. Kalau untuk ke Mas Rocky Gerung, belajar apa Mas? Untuk Rocky Gerung, mentor apa? Sangat politik. Tidak ada yang diambil hikmah dari seorang Rocky Gerung. Sampai Kerjaannya sampai hanya di Twitter memfitnah semuanya seseorang. mengajukan jenengan atas perbuatan atas perkataannya itu. Mas Wali diminta untuk menasihati temannya Mas Wali, Mas Rocky Gerung itu. Iya, gue tak nasihati. tidak ada niatan melaporkan. Enggak. Tapi habis itu tapi jangan habis itu kontak-kontakan sama Mas Rocky Gerung nggak? Tadi setuju dengan langkah relawan yang melaporkan. Ya, kalau salah kenapa tidak setuju? Kalau sudah keterlaluan. Pihak keluarga nggak ada yang mau melaporkan. Kurang gawean urusan cilik-cilik. Yuk, Pak Rocky kan juga mendukung Mas Gibran jadi cawapres, tapi Makasih Pak Rocky. di 2024 tapi di 2009. Oh iya, bagus. Iya, bagus. Karena kan kayaknya kan kalau kata Rocky kesannya cuma mendukung Mas dugaan. Kepala daerah yang umure di bawah 40, di bawah 35 ya aku tok.
Kok sing dicurigai aku tok. Yang vokal Mas Gibran. Oh iya. Wis makasih. Vokal apanya? Umurnya muda butuh aku tok. Makanya sing dicurigai ojo aku tok. Emang dasar aja Rocky Gerung tuh. Survei kan karena memang angkanya segitu. Dan kok kabeh disurvei. Mungkin angkanya ya ora. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan, ada yang begitu apa ya? Nah, mereka cari sendiri bisa banget. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan itu nyata-nyata telah membawa situasi yang tidak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita, karena akan membawa presiden yang kurang baik. Itu. Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Tidak boleh sembarangan. Artinya sikap yang diambil relawan melaporkan para polda-polda di daerah ini sudah tepat menurut KSP, Pak? Ya, sangat tepat. Sangat tepat. Dan saya dukung sepenuhnya. Ada juga rencana. Sepekan terakhir, pengamat politik Rocky Gerung menyulut kontroversi setelah diduga menghina Presiden Joko Widodo. Dikabarkan Rocky Gerung kini pun menjadi pusat perhatian. Seminar yang dihadiri di berbagai wilayah di Indonesia didatangi orang, terutama kalangan kampus. Meski demikian, ada kampus yang menolak kehadirannya sebagai pembicara karena dikhawatirkan kampus dijadikan ajang politik praktis. Dikabarkan saudara, Rocky Gerung batal menjadi pembicara seminar yang diadakan oleh mahasiswa di Universitas Airlangga atau UNAIR Surabaya, Jawa Timur, Senin 1 Agustus 2023 lalu. Diketahui seminar itu tiba-tiba dibatalkan beberapa jam sebelum acara. Seminar mahasiswa bertajuk Sinergi Mahasiswa Nasional yang diadakan di Universitas Airlangga itu juga mengundang beberapa pembicara lain. Selain Rocky Gerung, ada juga Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2015-2019, yakni Saud Situmorang dan penggagas kolaborasi Jakarta Andi Sinulinga. Video pembatalan diskusi yang menghadirkan Rocky Gerung di Universitas Airlangga itu juga viral di media sosial. Rocky Gerung terlihat sudah berada di sekitar gedung lokasi pelaksanaan acara. Sebelum seminar berlangsung, sekira pukul 6.13 waktu Indonesia Barat, salah satu panitia menginformasikan mengenai pemindahan tempat kegiatan, di mana yang semula di Aula KRT Fajar Noto Nagoro FEB UNAIR ke Geraha BIK Iptek Dok Fakultas Kedokteran Kampus UNAIR. Hal itu disampaikan oleh salah satu panitia kegiatan acara tersebut. Kemudian, sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, beberapa peserta memasuki lokasi kegiatan dan melakukan registrasi. Namun, panitia tiba-tiba mengimbau seluruh peserta keluar dan menunggu di luar ruangan.
Kemudian diketahui saudara, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, terlihat rombongan Rocky Gerung menuju Geraha BIK Iptekdoc FK UNER. Pihaknya memberikan sedikit sambutan kepada para peserta, di mana Rocky Gerung menyampaikan permintaan maaf karena tidak jadi mengisi acara tersebut. Ia pun meminta semua peserta untuk mencari sendiri jawaban mengapa dirinya tak jadi pembicara di seminar tersebut. Namun belakangan diketahui Rocky Gerung malah diterima di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah, di mana diketahui kota Solo merupakan kota kelahiran Presiden Joko Widodo. Dikabarkan Rocky Gerung bersama mantan Ketua KPK 2015-2019, yakni Saud Situmorang, mengisi kegiatan dialog kebangsaan, tepatnya di Desa Temur Sari, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah, Rabu 2 Agustus 2023 lalu. Selain kedua tokoh tersebut, dua tokoh politik yakni Yasin Kara dan Sirojudin Awahab turut mengisi dialog kebangsaan tersebut. Perwakilan panitia acara yakni Slamet Urip mengatakan kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian keempat tokoh itu, yakni mengadakan kegiatan mereka yang sebelumnya diagendakan di Solo dan Yogyakarta. Seperti diketahui saudara, sebelumnya pengamat politik Rocky Gerung tersebut menuai pro kontra. Bukan pengamat politik setelah itu. Videonya viral di berbagai pengamat sosial hoax, media ketika diduga penyebar fitnah, menghina Presiden Joko Widodo menggunakan kata-kata kasar atau tak etis. Imbas dugaan penghinaan Rocky terhadap Presiden Joko Widodo itu pun hingga membuat sejumlah relawan Jokowi turun tangan dan menggelar demo serentak di beberapa daerah. Halo, selamat malam saudara. Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Yuanita. Pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo turut ditanggapi oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Namun, Gibran mengaku sudah biasa jika Presiden Jokowi menerima berbagai kritikan pedas. Kendati demikian, ia mengatakan agar masyarakat saja yang dapat menilai tindakan Rocky Gerung tersebut. Putra sulung Presiden Jokowi itu sempat bergumam beberapa detik ketika ditanya soal dugaan hinaan Rocky Gerung yang dilontarkan kepada Jokowi. Menurut Gibran, cukup warga yang menilai apakah perkataan Rocky Gerung tersebut pantas dikatakan kepada seorang presiden. Sementara itu, Gibran menanggapi santai terkait dilaporkannya Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Sementara itu, saudara, Gibran juga mengaku sudah biasa akan hal semacam itu. Menurutnya, sudah hal biasa keluarganya selalu dihina, terlebih mendekati pesta demokrasi 5 tahunan atau pemilu 2024 mendatang. Di sisi lain, Rocky Gerung akhirnya buka suara soal ucapannya yang dianggap sebagai umpatan dan hinaan terhadap Jokowi, di mana sebelumnya Rocky Gerung menyatakan apa yang ia ucapkan merupakan sesuatu hal yang biasa dalam forum. Ya, itu menurut Rocky Gerung, suatu hal yang biasa. Bagaimana kalau pendukung Jokowi menghina, apalagi menghardik? Itu suatu hal yang biasa atau enggak? Jadi, mari kita, orang yang waras, orang yang cerdas, harus bisa memilah mana etika yang benar, mana etika yang tidak benar. Jadi orang semacam Rocky Gerung pantas untuk diberikan shock terapi sehingga dia taubat 7 turunan. Politik. Prabowo mendukung gugatan yang judicial yang usia cawapres itu dinilai sebagai dukungan untuk Mas Gibran jadi cawapresnya. Itu gimana Mas tanggapannya? Enggak ada tahu.
tapi kalau dari ini datangnya langsung dari Pak Prabowo loh. Saya tidak mengikuti berita itu, belum mengikuti berita itu. Tapi kalau Mas Gibran sendiri dengan apa isunya kan kencang di Ya makanya jangan diisukan. Saya kan takut firman. Takoni terus sesuatu. Wartawan juga nih. Gojek aja, Gus Miftah kan senang Gojek. Ya semuanya saya komunikasi tuh Mbak, santai aja. Itu kalau pandangan Mas Gibran tentang ini Mas, seberapa penting sih panggung politik nasional di si politisi muda sekarang? Mengundurkan diri. Masih lama. Sudah dipamit ya mas? Yang kenapa kamu kesana? Kan masih lama. Kan nggak jadi gubernurnya lagi nanti. Ya nanti dipamit. Oktober. Ya nanti kalau waktunya pamit pasti dipamit. Yang belum waktunya pamit dikon pamit. Sudah pamit sama Mas Boyolali, sama Mas Adi mungkin. Ya belum, berarti baru Boyolali terus gitu gua itu ya. Mesti buat tulis. Saya tidak pamit ke Gibran. Gibran tidak. Kemarin mas. Hasil dari U17 gimana Mas putusannya? Kapan mau 17 nih? Mas kemarin rapat PTIP. 17 oh, kan wis dibahas kemarin. Udah beres kabeh. Beres berarti Untuk persiapan semifinal. Yang bisa diambil dari Pak Prabowo, Pak Ganjar, dari Banyak. senior yang sering ketemu Mas Wali apa Banyak. aja? Ilmunya banyak. Oh, dari Pak Prabowo apa Mas? Tahu. Banyak. Nggak Yes. bisa disebutin salah garis satunya besarnya ya, apa Mas? Mas? Termasuk politik? Termasuk politik? Banyak. Yes. Kalau untuk ke Pak Mas Rocky Gerung belajar apa Mas? Hmm? Rocky Gerung. Belajar apa? Mentor apa? Mentor apa? Nggak ada. Nggak bisa dicontoh itu Rocky Gerung. Lagi rame. Ya. Sampai di Twitter semuanya mengadukan jenengan atas atas perkataannya itu. Aduh, ini polisi, aku polisi. Mas Wali diminta untuk menasihati temannya Mas Wali, Mas Rocky Gerung itu. Iya, iya, aku tak nasihati. Tidak ada niatan melaporkan. Enggak. Tapi habis itu tapi nyerahin habis itu kontak-kontakan sama Harus dilapor gitu. kontak-kontakan sama Mas Rocky Gerung nggak? Mas berarti setuju dengan langkah relawan yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi? Oh iya, dilapor gitu. Ya silakan. Aku kan pandu gitu. Dari PDI juga melaporkan. Oh iya. Pihak keluarga nggak ada yang mau melaporkan. Oh, kurang gawe ini. Urusan cilik-cilik. Yes. Yuk, Gus Pak Miftah. Rocky kan juga mendukung Mas Gibran jadi cawapres, tapi Makasih Pak. di 2024 tapi di 2009. Oh iya, bagus. Bagus. Nah itu Iya, iya bagus. karena kan MK ini kan kalau kata Rocky kesannya cuma membina Mas juga Kepala daerah yang umure di bawah 40, di bawah 35 ya kok aku tok. Hah? Kok sing dicurigai aku tok. Hah? Yang vokal Mas Gibran. Oh iya. Terus makasih. Ya tapi sing umurnya muda duluan itu aku tok. Makanya sing dicurigai ojo aku tok. Ya. yang di survei tahun kan sudah Mas Gibran 6%. Survei kan karena memang angkanya segitu. Nah, kok kabeh disurvei. Mungkin angkanya ya ora metu. Ya. Terus ya. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut, buka suara soal pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden. Gibran tampak santai menanggapi dugaan hinaan Rocky Gerung terhadap ayahnya tersebut. Orang nomor 1 di Kota Solo itu juga mengaku